Pemirsa, ratusan rumah di Jalan Damai, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur direndam banjiran setinggi 1 meter. Banjir terjadi akibat hujan deras dan ditutupnya muara saluran air oleh salah satu warga. Banjir setinggi hingga 1 meter berendam ratusan rumah warga di Jalan Damai, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, usai hujan deras yang terjadi di wilayah Jakarta Timur. Selain hujan deras, banjir diperparah ditutupnya muara saluran air oleh pemilik lahan yang merasa keberatan lahan yang dimilikinya jadikan saluran penampungan air. Hal ini pun membuat warga kecewa hingga menggeruduk kantor kelurahan agar menyelesaikan permasalahan ini. Akibat banjir, sebagian warga pun terpaksa mengungsikan keluarga mereka ke rumah kerabatnya. Pak, ini banjir ini emang sering banjir atau penyebabnya apa sih, Pak? Memang ini sering banjir, tapi hanya sepintas saja. Setelah hujan turun, mungkin 5 menit sudah normal kembali. Nah, tapi banjirnya sampai saat ini belum pernah seperti ini. Ini penyebabnya apa, Pak? Nah, sekarang ini tanah yang berhubungan langsung dengan kali itu diuruk, yang kali besar. Diuruk saluran airnya gitu? Saluran airnya, jadi saluran air, jalan umum semuanya diuruk. Yang uruk siapa, Pak? Ini atas nama pribadi yang mengatakan punya tanah. Pemilik lahan hingga saat ini belum mau berkomentar terkait alasan dirinya menutup saluran air. Warga berharap pemerintah setempat segera menyelesaikan masalah terkait saluran air agar peristiwa banjir tidak kembali terulang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mengaku oknum anggota BIN, seorang pria ancam pengendara lain menggunakan senjata api di Jalan Raya Kalibata, Kramat Jati, Jakarta Timur. Aksi pengancaman direkam oleh korban hingga viral. Minggir ya, Pak. Astagfirullah, Bapak. Pak, minggir, Pak. Seorang pengemudi yang mengaku anggota BIN terlibat cekcok dengan pengendara lain di Jalan Raya Kalibata, Kramat Jati, Jakarta Timur. Astagfirullah, Bapak. Pak, minggir. Pelaku yang emosi bahkan mengancam perekam video dengan senjata api. Astagfirullah, Bapak. Pak, Cekcok berawal dari saling senggol di jalan hingga berujung pada pengancaman menggunakan senjata api. Minggir, Pak. Pria yang menodongkan senjata api pun diminta berhenti oleh perekam video, namun pelaku tetap melaju dan melarikan diri. Akibat kejadian ini mobil korban tergores. Sementara kasus pengancaman menggunakan senjata api ini masih diselidiki petugas Polsek Kramat Jati. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Di Ponorogo, pemirsa, seorang lansia tewas usai menjadi korban tabrak lari saat hendak ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Sempat kabur, pelaku tabrak lari pun ditangkap aparat kepolisian. Viral kamera CCTV dari salah satu rumah warga merekam insiden tabrak lari di jalan raya jurusan Pulung Ponorogo yang menewaskan seorang lansia berusia 70 tahun. Korban Laminem, warga Pulung, tengah berjalan kaki ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Ia berjalan di tepi jalan sekitar 30 meter dari rumahnya. Dari arah belakang sebuah minibus melaju kencang dan menabrak korban. Korban pun tewas di lokasi kejadian. Sementara pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi. Warga berusaha mengejar namun gagal. Kurang dari 12 jam pelaku berhasil teridentifikasi dan ditangkap aparat kepolisian. Sopir minibus bernama Marcel ditangkap di kediamannya di Desa Belembem, Kecamatan Jambon, Ponorogo. Sementara minibus yang dikemudikannya disembunyikan untuk menghilangkan jejak. Pelaku mengaku mengantuk saat mengemudi dan tidak sadar telah menabrak warga hingga tewas. Pengakuan dari sementara dari terduga pelaku yang mengantuk dan dia sadar kalau menabrak tembok tapi tidak mengetahui kalau menabrak orang, sehingga dia melanjutkan perjalanan ke tempat saudaranya dan kembali ke rumah. Saat ini pelaku diamankan ya, Pak? Masih diamankan di mintai keterangan di unit Gakum Salantas Ponorogo. Guna kepentingan penyidikan, pelaku beserta barang bukti minibus telah diamankan polisi di Mapolres Ponorogo.
Anda masih menyaksikan iNews Pagi. Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 2 dari 4 pelaku yang nekat membegal dan membawa kabur sepeda motor milik seorang purnawirawan TNI di kawasan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Para komplotan begal mengikuti dan menyerempet dengan mengancam korban menggunakan celurit hingga terjatuh, lalu membawa kabur sepeda motor milik korban. Rekaman CCTV merekam detik-detik terjadinya pembegalan terhadap seorang purnawirawan TNI di kawasan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Komplotan begal menggunakan 2 sepeda motor menyerempet korban hingga terjatuh. Salah seorang pelaku yang menodongkan celurit kepada korban langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. 2 hari setelahnya, komplotan begal ini kembali beraksi di kawasan Ciburasa, Bekasi, Jawa Barat. Tim Opsnal Subdit Resmob Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pelaku berinisial WW dan SRA di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan penyidik masih memburu 2 pelaku lainnya yang berperan sebagai joki dan penjual motor milik korban. Saat korban sampai di TKP, korban dipepet oleh para pelaku dengan 2 kendaraan bermotor berboncengan. Dipepet hingga korban jatuh. Petugas juga menyita beberapa barang bukti, diantaranya sepeda motor milik pelaku, pakaian milik pelaku, 1 buah senjata tajam celurit, dan beberapa barang bukti lainnya. Para pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam kurungan 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu di Sukolilo, Surabaya, pemirsa, sekelompok pemuda dalam kondisi mabuk mengamuk dan menganiaya warga lain pada Senin dini hari. Warga yang menjadi korban penganiayaan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kamu minum tidak? Sama. Rekaman video memperlihatkan sekelompok pemuda diduga dalam kondisi mabuk, mengamuk dan menyerang warga secara brutal. Pemuda yang tinggal di sebuah rumah kos di kawasan RW 03 Semolowaru Selatan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya ini menyerang warga yang melintas maupun sekedar duduk-duduk di jalanan sekitar rumah kos mereka. Atas laporan warga, aparat gabungan TNI Polri langsung menangkap dan mengamankan pelaku dari dalam rumah kosnya. Motif kericuhan sementara diduga akibat saling ejek antar warga dan para pelaku penghuni kos usai menggelar pesta minuman keras. Peristiwa tersebut memang ada beberapa warga yang menjadi korban pemukulan. Sudah kita bawa ke rumah sakit, kita lakukan pengobatan. Terus sekarang ada juga di situ pengerusakan warung yang ada di depan kos-kosan. Dan kami sudah koordinasi dengan Muspika yang ada, dengan Pak Dan Ramil, dengan Pak Camat. Ya. Nanti mungkin tindak lanjut nanti setelah nanti kami melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab daripada keributan itu. Akibat kejadian ini, sejumlah warga yang menjadi korban dilarikan ke Rumah Sakit Haji Surabaya untuk menjalani perawatan. Sementara kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Sukolilo dan Polrestabes Surabaya. Viral, pemirsa, rekaman pengawas seorang oknum polisi dari Polres Sika menabrak warga hingga tewas akibat berkendara dalam kondisi mabuk. Keluarga korban meminta pelaku dihukum seadil-adilnya. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik tewasnya Marcelinus Plea Lajar, warga Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, usai ditabrak seorang oknum polisi yang diduga berkendara dalam kondisi mabuk. Peristiwa tragis ini terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Maumere. Kejadian berawal ketika korban hendak menyeberang jalan untuk mengambil sepeda motornya di bengkel.
Tanpa diduga, sepeda motor yang dikendarai Aibtu Henderikus Endi, anggota Polres Sika, melaju kencang dan menabrak korban hingga terlempar. Mama, permisi. Pasca insiden tragis ini, Kapolres Sika, Nusa Tenggara Timur, AKBP Hardi Dinata pun mendatangi kediaman korban. Pihaknya meminta maaf atas insiden kecelakaan yang melibatkan salah satu oknum anggotanya. Istri korban pun meminta Kapolres Sika agar memecat oknum yang telah berkendara dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol dan segera memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku dan seadil-adilnya. Kenapa saya tuntut dia bahwa harus dipecat? Karena saya punya suami ini punya anak, punya istri, sementara kuliah, sementara mau kuliah itu butuh hidupnya ke depan. Tetapi karena adanya kejahatannya dia, saya punya suami tidak bisa menafkahi saya. Jadi timbang baliknya itu, dia juga harus merasakan seperti yang kami rasakan. Pelaku penabrakan Aibtu Henderikus Endi diduga mengendarai sepeda motor dalam kondisi mabuk miras tradisional jenis moke. Hingga kini ia masih dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan maut tersebut. Hindari razia balap liar, puluhan pelaku dan penonton balap liar di Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur nekat menyembunyikan motornya di semak belukar. Petugas kepolisian langsung membawa pelaku beserta motornya ke Mapolresta Sidoarjo. Upaya tegas mencegah dan menekan aksi balap liar terus dilakukan aparat Satlantas Polresta Sidoarjo. Dalam razia balap liar yang digelar di Ekstol Jabon Sidoarjo, polisi mengamankan ratusan motor milik pelaku dan penonton balap liar. Dalam razia tersebut, ratusan pelaku dan penonton balap liar menyembunyikan motornya di balik semak belukar yang ada di sekitaran lokasi. Setelah diminta keluar, pelaku dan penonton balap liar ini kemudian dikumpulkan di lokasi balap liar yang kemudian dibawa ke Mapolresta Sidoarjo untuk diperiksa dan diamankan kendaraannya. Ini Satuan Lalu Lintas Polresta Sidoarjo melaksanakan kegiatan operasi razia balap liar. Ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat masuk ke Polresta Sidoarjo, kemudian kami tindak lanjuti. Pada saat di lokasi kejadian, lokasi kegiatan razia, banyak yang ketakutan. Akhirnya banyak yang menyimpan kendaraannya di rawa-rawa, kemudian di semak belukar dan lain-lain. Alhasil kami mendapatkan kendaraan razia sebanyak 100 kendaraan. Kemudian kami amankan ke Polresta Sidoarjo, kemudian tahap berikutnya kami lakukan penilangan. Sebagai tindak lanjut dari razia balap liar, polisi akan mengembalikan kendaraan milik pelaku dan penonton balap liar jika kendaraan tersebut dilengkapi dengan dokumen dan perlengkapan kendaraan sesuai aturan yang ada. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Bermodus tanya alamat, seorang pelajar SMP menjadi korban perampokan di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang beratribut ojek online sempat menodongkan senjata tajam lalu merampas sepeda motor milik korban. Kamera CCTV merekam aksi perampokan di Kafling Bulak Perwira, Bekasi Utara, Jawa Barat. Dua pelaku yang salah satunya beratribut ojek online berpura-pura menanyakan alamat kepada seorang pelajar. Saat kondisi sepi, seorang pelaku menodongkan senjata tajam kemudian merampas sepeda motor korban. Korban yang sempat ketakutan dan trauma baru berani bicara ke warga setelah kedua pelaku kabur. Terus pakai masker, terus pakai helm. Pakai helm. Nggak pakai. Korban lagi di sini lagi berdiri apa Bu? Kayaknya dia jalan dari sana, Pak. Terus itu diikutin. Oh, diikutin. Nah, terus di perapatan ini mungkin diambil motornya. Dia ngeliat lagi sepi. Sepi. Pura-pura nanya dulu, nanya alamat gitu kayaknya. Terus langsung dihampirin. Pas nggak ada orang, baru ditodongin.
Usai kejadian, polisi langsung datang ke lokasi dan melakukan olah TKP, serta mengamankan rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Atas kejadian ini, warga diimbau untuk selalu waspada dengan modus kejahatan serupa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pesawat Trigana Air tergelincir di Bandar Udara Stefanus Rumbewas, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Pesawat yang mengangkut 42 orang penumpang dan 6 kru itu tergelincir sejauh 1.200 meter. Pesawat yang mengangkut 42 orang penumpang dan 6 orang kru tergelincir keluar landasan sejauh 1.200 meter. Peristiwa ini terjadi saat pesawat hendak melakukan take off menuju Jayapura. Diduga kecelakaan ini disebabkan oleh kendala teknis. Pasca kejadian, pihak kepolisian juga telah menghubungi otoritas penerbangan dan teknisi untuk memeriksa kondisi pesawat dan landasan. Hingga kini, polisi terus menyelidiki penyebab pasti peristiwa ini. Telah terjadi peristiwa laka tergelincirnya pesawat ATR milik Trigana Air di landas pacu Bandara Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari ini, Senin 9 September 2024. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pesawat Trigana Air tergelincir di Bandara Stefanus Rumbewas, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua saat akan lepas landas ke Bandara Sentani, Jayapura. Dan pemirsa, kita akan simak kronologinya berikut ini. Pesawat Trigana Air berjenis ATR 45200 dengan nomor registrasi PKSYP awalnya mendarat di Bandara Stefanus Rumbewas, Serui dari Biak pukul 10.19 waktu Indonesia Timur dan parkir tem pukul 10.21 WIT. Kemudian pukul 10.35 WIT, pesawat yang mengangkut sebanyak 42 penumpang dan 6 awak kabin tersebut bergerak di darat atau dalam posisi taksi untuk selanjutnya lepas landas menuju Bandara Udara Sentani, Jayapura pukul 10.40 WIT. Hanya berjarak 1 menit kemudian, pesawat tergelincir ke arah kiri keluar jalur landasan kurang lebih 1.200 meter. Pihak berwenang saat ini masih menyelidiki penyebab pastinya tergelincir pesawat Trigana Air dengan nomor registrasi PKSYP tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat menggelar sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pada hari Senin. Agenda sidang adalah berisi pembacaan kontra memori dari kejaksaan. Sidang kedua peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 digelar Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada Senin pagi. Agenda sidang merupakan pembacaan kontra memori yang dilakukan secara maraton oleh sejumlah termohon atau jaksa dalam sidang lanjutan peninjauan kembali yang digelar di ruang Cakra ini. Pada agenda sidang kali ini, jaksa membacakan tanggapannya terkait pengajuan 3 novum yang sebelumnya telah dibacakan dan diserahkan ke majelis hakim dalam sidang perdana pada Rabu lalu. Pihak kuasa hukum ke-6 terpidana menyampaikan berbagai persiapan telah dilakukan, di antaranya menyiapkan 39 saksi fakta dan 10 saksi ahli. Dalam sidang ke-6 narapidana ini, pihak kuasa hukum juga menemukan 3 novum baru, di antaranya kekhilafan hakim, saksi Dede, dan saksi Liga Akbar. Lalu untuk sidang tanggal Rabu, Kamis, Jumat, dan kita akan menghadirkan saksi-saksi. Saksi-saksi itu sudah kita siapkan. Saksi-saksi yang dihadirkan itu yang terkait dengan fakta dan saksi ahli. Saksi fakta itu kira-kira jumlahnya sekitar 39-an, sementara saksi ahli kira-kira kurang lebih 10. Sementara itu, pihak kuasa hukum meyakini kasus kematian Vina dan Eki adalah murni kecelakaan lalu lintas dan bukan kasus pembunuhan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.
Anda kembali menyaksikan News Pagi pemirsa. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung dan bakal calon wakilnya Rano Karno sowan ke kediaman mantan wakil presiden Yusuf Kala. Pramono Rano meminta masukan JK terkait Pilgub Jakarta. Pramono Anung dan Rano Karno menyambangi kediaman wakil presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan Senin malam. Pertemuan tertutup berlangsung selama lebih dari 1 jam. Keduanya mengaku berbincang hangat terkait kondisi bangsa terkini khususnya kota Jakarta. Pramono meminta masukan kepada JK terkait pilkada dan nasihat jika terpilih sebagai pemimpin Jakarta berikutnya. Namun JK mengaku tidak memberi dukungan khusus kepada Pramono Rano di Pilgub Jakarta. Dari Pak JK dengan pengalaman panjang beliau, tadi beliau memesankan untuk memimpin Jakarta ini harus tenang, harus santun, harus fokus, berani memutuskan. Dan itu mudah-mudahan Pak JK, Bapak udah kenal saya lama sekali, saya akan melakukan itu dengan sungguh-sungguh dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk memajukan Jakarta. Karena Jakarta tidak lagi sebagai ibu kota negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, maka 2024 maka ini menjadi hal bahwa Jakarta menjadi kota global, Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional. Itulah yang menjadi tanggung jawab gubernur, wakil gubernur yang ada. Saya kira tidak ada transfer dukungan yang penting Pak Pramono yang menjadi pemimpin yang mempunyai kemampuan. Itu saja. Ya tentu kalau teman-temannya lainnya juga tentu sepaham. Kalau Pak Anies pastikan juga sama-sama beliau nih bersahabat juga. Ya. Bagi saya yang mana yang terbaik dan saya pikir beliau ini orang yang baik. Berarti mendukung? Hah? Berada di timnya? Oh, saya tidak. Saya orang tidak. Beliau tidak butuh seperti saya. Beliau orang yang bisa bekerja di lapangan. Saya tidak bisa lagi di lapangan. Sementara itu pemirsa, pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana turun untuk berdialog dengan warga, salah satunya ke Waduk Pluit Muara Baru Penjaringan. Saat berkunjung ke Waduk Pluit Muara Baru, Dharma Pongrekun juga sempat mengobrol dengan warga bakal calon independen di Pilgub Jakarta ini, ikut mendengarkan keluhan warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit. Selain berdialog dengan warga, Dharma Pongrekun juga menyempatkan diri untuk hadir dalam acara pernikahan warga di sekitar Waduk Pluit. Harus bersih. Nah, kalau ini bersih, ini menjadi serapan air hujan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menitipkan salam hormat kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani enggan mengaitkannya sebagai kode PDIP akan bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menitipkan salam hormat untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salam disampaikan Mega dalam acara silaturahmi kebangsaan antara pemimpin MPR dengan keluarga Presiden Soekarno di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Namun, Muzani enggan mengaitkan aksi kirim-kiriman salam itu sebagai kode terkait dengan wacana bergabungnya PDIP di pemerintahan Prabowo Gibran, melainkan hanya bentuk silaturahmi. Bu Mega tadi menyampaikan salam hormat untuk Pak Prabowo dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Bu Mega. Itu sinyal baik ya Pak? Ya, sebagai sesama pemimpin bangsa saya kira saling memberi salam dan saling menyampaikan salam adalah tradisi yang baik. Salam itu adalah bentuk penghormatan, salam itu adalah doa kebahagiaan kepada orang yang menuju. Saling mendoakan dan saling berpengharapan terhadap atau di antara para sesama pemimpin bangsa adalah sesuatu yang baik yang harus menjadi tradisi dalam bersilaturahmi. Muzani juga tak menutup kemungkinan Megawati dan Prabowo akan bertemu sebelum pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober 2024 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemprov Jakarta menggelar uji coba makan bergizi gratis di Sekolah Dasar 01 dan 03 Manggarai. Anggaran yang disiapkan Pemprov Jakarta Rp20.000 per porsi untuk sekolah dasar. Pemerintah Provinsi Jakarta melaksanakan uji coba makan gratis bergizi di SDN 01 Manggarai, Jakarta Selatan. Sementara itu, uji coba makan gratis bergizi ini sudah dilaksanakan secara bergantian di wilayah Jakarta lainnya, kecuali Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu. Pelaksanaan uji coba makan gratis bergizi ini akan segera dilaksanakan secara serentak di seluruh sekolah setelah semua wilayah mendapatkan kesempatan uji coba. Nah, kita sedang mencari pola kalau ini nanti serentak se-Jakarta, khusus SD dulu, polanya bagaimana supaya mereka juga sampai di tempat makanan juga tetap terjaga, tetap gizinya tetap ada. Oke? Pemprov Jakarta menyediakan anggaran sekitar Rp20.000 per porsi per anak dalam program makan gratis bergizi ini. Namun, uji coba ini akan menjadi evaluasi Pemprov Jakarta jika ke depan ada hal-hal yang harus disesuaikan. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Bersiaplah pemirsa, pemerintah akan kembali memotong gaji para pekerja swasta berupa program pensiun tambahan wajib. Pemotongan berlaku bagi pekerja dengan jumlah gaji tertentu yang saat ini aturannya masih digodok oleh pemerintah. Pemerintah akan kembali memangkas gaji atau upah para pekerja berupa program pensiun tambahan wajib. Ini merupakan iuran baru di samping jaminan hari tua atau JHT yang sudah dibayar melalui skema BPJS Ketenagakerjaan. Namun potongan gaji tambahan ini tidak diwajibkan untuk semua pekerja, melainkan hanya berlaku bagi pekerja dengan jumlah gaji tertentu. Pemotongan gaji pekerja untuk dana pensiun tambahan ini merupakan bagian dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kemudian akan diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah yang disetujui DPR. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan akan bertindak sebagai pengawas dalam harmonisasi seluruh program pensiunan. Jadi rekan-rekan media, isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu belum ada, ya belum ada karena PP-nya itu belum diterbitkan, dan OJK itu dalam kapasitas sebagai pengawas untuk melakukan program-program pensiun, harmonisasi program pensiun yang diamanatkan dalam Undang-Undang P2SK. Jadi kami dalam hal ini masih menunggu mengenai bentuk ya dari PP terkait dengan harmonisasi program pensiun. OJK mencatat selama ini para pensiunan hanya menerima 10 hingga 15% dari gaji terakhir mereka. Sedangkan standar Organisasi Perburuhan Internasional jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 40%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sambil menahan tangis, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono berpamitan jelang purna tugas. Dengan suara bergetar, Basuki mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf di ruang rapat Komisi 5 DPR RI. Saatnya kini kita untuk berpisah. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyampaikan salam perpisahan kepada Komisi 5 DPR RI dalam rapat kerja terakhirnya. Masa jabatan Basuki akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Basuki mengaku membangun infrastruktur bukanlah tugas mudah. Ia juga menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf. Ada kata-kata yang tidak sama. Mohon maaf, please, jangan dipendam sepalamanya. Sakinah, mawaddah, warohmah adalah harapan semua keluarga dan kita semua.
walaupun tiba saatnya kini kita untuk berpisah, semoga silaturahim tetap dapat kita jaga. Sekali lagi terima kasih Bapak dan semuanya. Tidak mudah membina hubungan keluarga-keluargaan seperti di Komisi 5 ini Bapak. Apapun yang Bapak sampaikan, kami rasakan bahwa itu memang tujuannya baik untuk membangun kita semua. Terima kasih Bapak, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, 50 anggota DPRD Kota Makassar masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik. Pelantikan ditandai dengan penyematan pin emas sebagai atribut anggota Dewan. Akan memenuhi 50 anggota DPRD Kota Makassar masa jabatan 2024-2029 diambil sumpahnya dalam rapat paripurna DPRD di gedung DPRD Makassar 9 September 2024. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Henry Tobing, dan disaksikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Dani Pomanto. Dalam rapat paripurna ini, Supratman dan Andi Suharmika ditunjuk sebagai Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD Kota Makassar. Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, menyampaikan terima kasih kepada legislator periode 2019-2024 yang telah bersinergi bersama Pemkot Makassar. Ini banyak menghasilkan aturan-aturan yang membuat kota ini maju. Dan insya Allah kita berharap apa yang dihasilkan oleh anggota DPRD 2011-2024 akan dilanjutkan, bahkan akan ditingkatkan jauh lebih baik daripada sebelumnya oleh anggota DPRD yang baru saja dilantik 2024-2029. Dalam kesempatan ini, sejumlah legislator dari kalangan milenial turut dilantik, salah satunya Dr. Udin Saputra Malik. Fokus untuk menyerap aspirasi, jadi tentunya semua kalangan terutama pemuda itu kita akan buatkan memang forum untuk selalu berdiskusi, kemudian golongan-golongan yang lain juga, emak-emak, bapak-bapak, kemudian dari situ kita akan sinergis dengan pemerintah kota untuk mendukung program. Rapat paripurna pelantikan DPRD Kota Makassar turut dihadiri sejumlah mantan wali kota Makassar dan pimpinan partai politik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Merayakan hari jadinya yang ke-8 tahun, sebuah hotel di Fatmawati, Jakarta menggelar bakti sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Bersama sebuah yayasan, pihak hotel juga menggelar acara untuk menghibur dan menumbuhkan empati kepada anak-anak penderita kanker. Merayakan hari jadinya yang ke-8, Hotel 88 Fatmawati menggelar bakti sosial. Hari Kanker Sedunia menjadi momen anak perusahaan Waringin Hospitality untuk berbagi kasih dan kebahagiaan. Bersama Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, Hotel 88 Fatmawati berkolaborasi menumbuhkan kepedulian terhadap anak-anak yang mengalami kanker. Kita selain merayakan hari jadi dari Hotel 88 Fatmawati, kita juga berbagi rasa syukur kita dengan adik-adik kita di sini agar mereka mempunyai semangat dan mereka juga tetap mempunyai harapan untuk sembuh, dan mereka juga bisa dengan mereka berjuang untuk sembuh dari penyakit kanker, itu juga dia juga punya upaya untuk terus belajar. Anak-anak penderita kanker ini kini sedang berjuang untuk sembuh dan tinggal bersama di rumah singgah YKK. Ya, tentunya kita sangat menyambut baik ya dari pihak manapun untuk berkunjung dan peduli kepada anak-anak pejuang-pejuang cilik kita ya. Dan yang lebih penting adalah kepedulian daripada masyarakat, itu yang menurut saya sangat baik dan perlu didukung oleh seluruh elemen dari masyarakat, terutama media. Diharapkan langkah kecil dari Hotel 88 Fatmawati dapat memantik kepedulian masyarakat terhadap penderita kanker. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan.
Menyusul kesuksesan 2 store sebelumnya, brand perhiasan lokal Isago resmi membuka store ketiganya di Sarinah, Jakarta Pusat. Isago adalah brand perhiasan lokal berkualitas tinggi yang ramah lingkungan, yang mana setiap koleksinya menggunakan emas daur ulang yang sudah teruji bebas karat dan tidak mudah teroksidasi. Deretan perhiasan berkualitas tinggi yang ramah lingkungan dari Isago kini hadir di pusat perbelanjaan terbaik di Jakarta Pusat, Sarinah. Beragam koleksi perhiasan ditampilkan di sini dan bisa menjadi koleksi terbaru bagi para pecinta perhiasan ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau. Store-in-store ketiga dari Isago ini tetap mempertahankan citranya dengan setiap koleksi perhiasan yang menggunakan emas daur ulang dan lab-grown diamonds yang sudah teruji bebas karat dan tidak mudah teroksidasi. Karena Sarinah itu terkenal mengumpulkan brand-brand lokal dan juga melestarikan budaya Indonesia gitu, dimana kita sebagai brand juga pengen bisa dikenal sebagai brand Indonesia yang bisa membanggakan nama Indonesia gitu. Sebelumnya, Isago sudah memiliki 2 store-in-store, yaitu di Grand Indonesia dan Senayan City. Dengan hadirnya di Sarinah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan brand dan produk perhiasan, serta memperkenalkan kemewahan kepada masyarakat yang mengapresiasi kualitas dan keindahan. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Sebelum menghadiri upacara pembukaan, Presiden Joko Widodo meresmikan rehabilitasi 18 venue olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional di Aceh. Ya, proses rehabilitasi menghabiskan dana 811 miliar rupiah. Senin 9 September 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan 18 venue olahraga untuk gelaran PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara. Renovasi 18 venue olahraga untuk gelaran PON menghabiskan anggaran sebesar 811 miliar rupiah. Jokowi meminta agar kepala daerah tetap merawat venue olahraga meski penyelenggaraan PON telah selesai. Di Provinsi Aceh ada 18 venue PON yang telah dibangun, direnovasi dengan biaya anggaran 811 miliar rupiah. Ke-18 venue tersebut tersebar di Kota Banda Aceh, kemudian di Kabupaten Aceh Besar, Pidi, dan di Kabupaten Aceh Tengah. Setelah mampu membangun venue-venue yang bagus ini, tugas selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, terutama pemerintah daerah, provinsi, dan kota kabupaten, agar menjaga, merawat, dan memanfaatkan venue ini sebaik-baiknya. Presiden berharap agar venue yang ada dimanfaatkan untuk pelatihan dan pembinaan, serta meningkatkan kemampuan para atlet. Dari Provinsi Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah peserta Pekan Olahraga Nasional dari berbagai daerah di Indonesia mengaku takjub dan bahagia bisa menyaksikan langsung berbagai penampilan khas Tanah Rencong pada Open Ceremony PON Aceh Sumut di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Peserta dari berbagai kontingen yang menghadiri langsung pembukaan seremonial PON Aceh Sumut ke-21 di Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh berkagum-kagum dengan berbagai penampilan seperti tarian kolosal, saman, ratu jaru, serta kisah heroik pahlawan wanita Aceh Laksamana Kumala Hayati. Para atlet dan ofisial mengaku takjub dan bahagia bisa menyaksikan langsung pembukaan event olahraga bergengsi tingkat nasional tersebut. Untuk defile di Aceh ini dari pembukaan, dari persiapan sampai selesainya pembukaan oleh Pak Presiden kita Joko Widodo sangat luar biasa. Open ceremony ini sangat luar biasa. Persiapan yang dilakukan oleh tuan rumah Aceh sangat luar biasa. Selain dihadiri sejumlah ofisial dari berbagai provinsi, pembukaan PON 21
juga dihadiri sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Cabang olahraga Gantole pada Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumatera Utara resmi dimulai Senin 9 September 2024 di Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Sebanyak 43 atlet dari 15 provinsi bertanding di 8 nomor, yaitu ketepatan mendarat atau KTM, lintas alam kelas A dan B, dan juga nomor lintas alam bergu. Sebanyak 43 atlet dari 15 provinsi berpartisipasi dalam cabang olahraga Gantole, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Technical Delegate Cabur Gantole PON 21 mengatakan, hari pertama pertandingan berhasil menuntaskan 2 babak, yaitu ketepatan mendarat kelas B dan 1 babak lintas alam kelas A. Kondisi angin sempat menjadi tantangan pada nomor lintas alam, dengan kecepatan angin berkisar 23 hingga 24 km per jam. Sementara kecepatan ideal untuk terbang dibatasi pada 15 km per jam. Kondisi ini membuat para atlet yang berlomba pada nomor lintas alam kelas A baru bisa menerbangkan Gantole sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Meski demikian, seluruh atlet Gantole pada nomor lintas alam A yang berjumlah 14 orang akhirnya berhasil menerbangkan Gantole hingga pertandingan ditutup pada pukul 15.20 WIB. Ini sesuai dengan schedule dan alhamdulillah cuaca kita bisa memanfaatkan dengan sangat optimal teman-teman atlet. Ajang ini menjadi momentum penting bagi para atlet dari seluruh Indonesia, khususnya dalam cabang olahraga Gantole. Sekaligus menambah semarak PON 21 yang diadakan di 2 provinsi, yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Indonesia akan menjamu Australia pada matchday kedua Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menahan Arab Saudi mungkin menjadi modal bagi Indonesia, tetapi sang lawan yang datang dengan hasil negatif semakin terlecut untuk bisa mencuri poin di kandang Garuda. Indonesia akan menjamu Australia pada matchday kedua Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa malam. Skuad Garuda dalam motivasi tinggi. Bermodal hasil imbang melawan Arab Saudi pada matchday pertama, Indonesia kini siap untuk meraih poin lainnya ketika dihadapkan dengan Australia. Bahkan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong optimis meski secara peringkat FIFA Indonesia memang lebih rendah dari Australia. 내일 경기는 우리가 쉬운 경기는 절대 아니다. 물론 호주가 20위권 팀이고 우리는 103위권 팀이고 하기 때문에 힘든 경기가 될 수 있겠지만 우리 선수들은 절대 포기하지 않고 어떻게 하든 홈에서 호주랑 멋진 경기를 할 준비돼 있다고 보시면 되겠습니다. 내일 경기 멋지게 한번 최선을 다해 보겠습니다. Shin Tae-yong diprediksi akan menggunakan formasi 5-4-1. Kiper Martin Paes kemungkinan kembali akan diturunkan. Sedangkan Jay Itzes akan menjadi andalan di jantung pertahanan sebagaimana seperti yang ia tunjukkan saat melawan Arab Saudi. Sedangkan lini tengah kemungkinan masih akan dipercayakan kepada Tom Hai dan Ivar Jenner. Selain itu, Rafael Strijk diharapkan beroperasi di lini serang untuk sekaligus memberi energi yang dibutuhkan tim. Sementara itu, Australia datang ke Indonesia dihantui kekalahan melawan Bahrain. Tentunya hasil itu membuat The Socceroos ingin mengalahkan skuad Garuda untuk bisa bangkit.
Bahkan sang pelatih Australia Graham Arnold sudah mengevaluasi kekalahan timnya melawan Bahrain yang akan menjadi modal untuk menghadapi Indonesia nanti. We know their strengths, we know the system that they play and their style that they play, and it's just about getting our game right and making sure that our mentality, we didn't have the right result first game, but for me it's about seeing the reaction from the players in this game. Pelatih yang pernah bermain di Eredivisie atau Liga Belanda itu kemungkinan akan mengubah strategi, namun formasi 4-2-3-1 masih menjadi andalan. Kiper yang membela AS Roma Matt Ryan masih menjadi tumpuan di bawah mister gawang Australia. Sedangkan Harry Sutar yang mencetak gol bunuh diri melawan Bahrain pada pertandingan pertama lalu kemungkinan masih tetap dipercayakan di lini belakang The Socceroos. Tim Kangguru kehilangan Kusini Yenggi yang mendapat kartu merah pada laga melawan Bahrain, sehingga lini serang sepertinya akan dipercayakan kepada John Iredale. Menahan Arab Saudi mungkin menjadi modal bagi Indonesia. Tetapi sang lawan Australia yang datang dengan hasil negatif semakin terlecut untuk bisa mencuri poin di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia menjamu Australia pada match kedua Grup J Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam. Jelang pertandingan timnas melawan Australia, semangat optimisme membumbung tinggi untuk meraih 3 poin. Legenda timnas Indonesia Firman Utina berharap skuad Garuda akan menampilkan permainan terbaiknya saat duel melawan Australia. Firman yakin tim asuhan Shin Taeyong akan meraih poin positif untuk membuka jalan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Iya, saya melihat peluang sekarang ada di Indonesia ya. Yeah. Kita udah pernah ketemu Korea, kita juga udah ketemu Jordania, ya kan. Jadi dasarnya saya rasa Indonesia bisa keluar dari fase ini. Mereka berusaha untuk bisa lolos, dan saya yakin bisa lolos karena apa? Karena mereka sudah mempunyai tim yang sangat komplit. Betul. Ya, jadi sayang kalau tidak lolos. Masing-masing pemain diharapkan all out guna menumbangkan Australia, termasuk 2 punggawa Dewa United yakni Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya. Dewan Penasehat Dewa United Jerry Hermawan Loh berharap Egy dan Ricky akan tampil optimal. Semoga Egy dan si Ricky akan bermain full seperti apa yang biasa mereka mainkan di Dewa United dan mencetak gol, bawa kemenangan buat Republik Indonesia. Saya yakin besok Gelora Bung Karno akan penuh membludak sama manusia. Saya doakan seluruh tim official, tim Merah Putih Garuda akan membawa nama harum buat negara. Timnas Indonesia diharapkan dapat mengalahkan Australia di hadapan puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Timnas Indonesia dan tim Australia memiliki jarak peringkat FIFA yang sangat jauh. Meski demikian, tim Garuda tetap berpeluang meraih kemenangan. Hasil imbang dari Arab Saudi beberapa waktu lalu sempat mendongkrak peringkat FIFA Indonesia ke posisi 131 dunia. Namun, usai Malaysia menang dari Libanon di turnamen Pesta Bola Merdeka 2024, posisi Indonesia melorot 1 tingkat ke peringkat 132 dunia. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat 132 dengan 1115,61 poin. Sementara tim Australia saat ini berada di peringkat 25 FIFA dengan 1552,87 poin. Meski berjarak peringkat FIFA sangat jauh, namun sebenarnya posisi Australia saat ini tengah dalam tekanan. Kekalahan dari Bahrain di depan pendukungnya membuat The Socceroos berada di posisi kelima dengan 0 poin. Grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia babak ketiga. Tentu Australia tak mau kehilangan poin lagi. Sementara Indonesia berada di posisi keempat setelah menahan imbang Arab Saudi dengan 1 poin. Jepang dan Bahrain di puncak klasemen dengan 3 poin. Tim nasional Indonesia memiliki keuntungan dengan dukungan penuh supporter Indonesia yang menyaksikan di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Semoga saja Garuda mampu meraih hasil terbaik melawan Australia.
Anak-anak dan keluarga penyintas Perang Gaza bertemu dengan sejumlah selebritas tanah air di Jakarta. Mereka berbagi cerita tentang kekejaman Zionis Israel dan bagaimana mereka bertahan hidup selama di pengungsian. Hanadi sudah tak kuat menahan kesedihan saat mertuanya Samira Khalil berbagi cerita tentang penderitaan keluarga mereka sebagai korban kekejaman Zionis Israel di jalur Gaza, Palestina. Samira Khalil bersama 3 cucunya, Masya, Samira, dan Yusuf, beserta anak dan menantunya hadir dalam sebuah pertemuan antara penyintas Perang Gaza dengan sejumlah selebritas tanah air di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin siang. Zaskia Mega dan Shiren Sungkar yang turut hadir dalam acara terharu atas ketabahan mereka. Meski kedua rumah keluarga mereka di Gaza dan di Khan Younis rata dengan tanah, dan kini mereka terusir dari Gaza dengan menjadi pengungsi di Yordania. Sebenarnya kita tuh kayak lagi dipertontonkan sama Allah level keimanan mereka sih ya, yang Masya Allah banget, bikin kita tuh mikir kita nggak ada apa-apanya sih gitu. Jadi itu pelajaran buat anak-anak banget, mereka tuh kuat banget, mereka ibadahnya juga Masya Allah di kondisi apapun. Mereka Masya Allah banget sih gitu. Insya Allah semoga Allah mudahin dalam waktu dekat mau nagih, berangkat ke sana nagih gitu. Nggak tahu kenapa selalu ngerasa rindu, selalu rasa pengen balik, pengen ketemu anak-anak lagi yang di pengungsian. Ketemu sekali tapi hatinya tuh kayak gitu, nyangkut banget gitu. Jadi rasanya pengen balik, pengen ketemu lagi, pengen nanya kabar, pengen tahu perkembangan mereka. Nggak cuma pengen datang bantu sekali selesai, tapi gimana bisa bantu mereka jangka panjang, bantu lebih luas lagi gitu kan. Selain di Jakarta, keluarga penyintas Perang Gaza ini rencananya akan berkeliling ke sejumlah kota di tanah air, seperti Bandung dan Yogyakarta. Dari Jakarta, Jajang Diraja Negara dan Rama Romadona, iNews melaporkan. Pameran hewan peliharaan bertaraf internasional kembali digelar di Indonesia. Dihadiri peserta dari 20 negara, pameran ini juga memecahkan rekor muri dengan peserta foto terbanyak bersama hewan peliharaan. Untuk ke-10 kalinya, event bertaraf internasional Indonesia International Pet Expo kembali digelar. Acara ini bertujuan mempertemukan para pecinta hewan peliharaan dengan komunitas dan pengusaha, serta brand owner lokal yang memiliki produk-produk pendukung. Indonesia International Pet Expo tahun ini bertemakan The Magical World of Pet, menghadirkan 258 peserta dari 20 negara. Sementara itu, event ini juga memecahkan rekor muri dengan peserta foto terbanyak se-Indonesia bersama hewan peliharaan. Momentum bersama dalam bentuk sebuah foto yang tertera di belakang saya. Sebanyak 1035 dan ini merupakan sebagai yang terbanyak di Indonesia sebagai penyelenggaraan foto bersama hewan peliharaan terbanyak di Indonesia. Dalam kesempatan ini, pengunjung yang hadir juga diberikan kesempatan untuk memegang beragam hewan peliharaan. Tim Liputan iNews melaporkan.